Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Sejarah Nusantara. Bersama saya Cerin sebagai host kalian yang bakal nemenin kalian membahas berbagai kisah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik yang seru banget nih, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Kerajaan Mataram. Bersama saya udah ada 6 orang keren nih. Ada Ryan. Hai bro. Ada Satria. Hai. Ada Kavi. Hai. Ada Rafa. Hai. Ada Abi. Dan ada Giasa. Hai. Jadi itu perkenalan dari teman-teman kita. Nah, biar makin semangat, coba deh Abi kasih tahu gambaran tentang Kerajaan Mataram kuno itu sendiri. Siap, jadi gini, Kerajaan Mataram adalah salah satu kerajaan besar di Jawa. Dalam sejarah ada dua Mataram, yaitu Mataram kuno yang berdiri sejak awal abad ke-18 Masehi dan Mataram Islam yang berdiri sejak abad ke-16 sampai ke-18. Yang sering dibahas dalam konteks perlawanan adalah Mataram Islam. Karena pada masa itu muncul berbagai perlawanan dari daerah-daerah yang menolak kekuasaan Mataram yang dianggap terlalu besar. Nah, benar tuh Abi. Salah satu contoh adalah perlawanan dari Pangeran Trunajaya pada tahun 1670. Pangeran Trunajaya berasal dari Madura dan ia menantang pemerintah Amangkurat. Ia Raja Mataram waktu itu. Karena raja dianggap kejam dan hidup bermewah-mewahan, sementara rakyat menderita. Oh, jadi gitu. Ya, dan perlawanan Pangeran Trunajaya ini sempat bikin Mataram kelatakan loh. Pasukan Trunajaya berhasil menyerang Keraton Barat dan membuat Raja Amangkurat I harus melarikan diri. Sayangnya, setelah itu Mataram malah minta bantuan VOC. Yang akhirnya justru bikin VOC semakin berkuasa di Jawa. Nah, selain perlawanan Trunajaya, ada juga pemberontakan Untung Surapati sekitar tahun 1686. Awalnya Untung Surapati adalah budak VOC, tetapi dia melarikan diri dan membentuk pasukan sendiri. Ia melawan VOC sekaligus Mataram karena keduanya dianggap menindas. Untung Surapati bahkan sempat menjadi tokoh penting di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Betul banget Kapi. Selain itu ada juga konflik internal di Mataram yang membuat rakyat ikut melawan. Misalnya perang saudara antara Pangeran Puger dan Amangkurat III setelah wafatnya Amangkurat II. Perselisihan ini memicu perangnya Sukowati dan semakin memperlemah kekuasaan Mataram. Akhirnya karena banyak konflik dan campur tangan VOC, Kerajaan Mataram Islam terpecah jadi dua kerajaan lewat perjanjian Yanti tahun 1755, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi bisa dibilang perlawanan terhadap Mataram dan kekacauan internalnya sendiri menyebabkan runtuhnya kekuasaan besar di Jawa. Wah, menarik banget ya. Jadi, meskipun awal Mataram adalah kerajaan besar, tapi karena ketidakadilan dan perebutan kekuasaan, muncul banyak perlawanan dari rakyat, bangsawan, sampai tokoh-tokoh seperti Trunajaya dan Untung Surapati. Nah, Sobat Sejarah, dari pembahasan hari ini, kita bisa belajar bahwa kekuasaan tanpa keadilan justru akan menimbulkan perlawanan. Seperti halnya Mataram yang akhirnya melemah karena konflik dan ketidakpuasan rakyat. Benar banget. Kekuasaan itu harus digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang paling penting, kita harus belajar dari sejarah supaya kesalahan yang sama enggak terulang lagi. Ya, karena sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi juga cermin untuk masa depan. Setuju banget. Dari perlawanan terhadap Mataram, kita belajar tentang arti perjuangan dan keberanian rakyat, Serta pentingnya persatuan dalam menghadapi ketidakadilan. Dan jangan lupa, semangat perlawanan itu juga yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Keren banget pendapat kalian semua. Oke deh Sobat Sejarah, kayaknya cukup dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat Abi, Giasa, Kavi, Rafa, Ryan, dan Satria yang udah ikut ngobrol bareng aku hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Suara Nusantara. Tetap semangat belajar sejarah dan bangga menjadi generasi Indonesia. Sampai tinggal, bye-bye. Merdeka! Kita